Halo, selamat datang di video kami. Perkenalkan, saya Priska Agnaristi. Dan saya Onesiforus Krisdawono. Di sini kami berdua akan menjelaskan tentang dua topik tugas fotografi dokumenter. Yang pertama, kami mengangkat tentang lokalitas yang berjudul. Pabrik Cerutu Tarumartani 1918. Dan yang kedua, kami mengangkat tentang tokoh yang berjudul. Doni Kristanto, sang pemilik Yamaha Donis Motor Salatiga. Oke, langsung aja ke topik pertama ya guys. Yang pertama adalah pabrik Cerutu Tarumartani. Pabrik ini dibangun sejak 1918 dan sekarang berumur 104 tahun dan juga masih beroperasi sampai sekarang loh. Kamu tahu nggak tempatnya di mana? Belakang stasiun Lempuyangan bukan? Iya, betul banget. Pada masa penjajahan Belanda, pabrik cerutu PD Tarumartani ini namanya adalah Envi Negrisco dan terletak di Jalan Magelang, Yogyakarta. Setelah Indonesia merdeka, kepemilikan otomatis beralih kepada Keraton Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 kemudian memindahkan lokasi pabrik tersebut dari yang awalnya di Jalan Magelang pindah ke Jalan Kompol Bambang Suprapto, Baciro, dan mengganti namanya menjadi Tarumartani. Rizka tahu nggak artinya Tarumartani? Enggak, apa tuh? Artinya yaitu daun yang menghidupi. Keren banget ya artinya. Wah, keren banget sih. Iya, iya. Nah, lalu selanjutnya latar belakang pemilihan topik yaitu rasa keingintahuan kami tentang pabrik cerutu yang sudah lama beroperasi ini dan bagaimana dia bisa bertahan sampai sekarang ini. Ya. Manfaat dalam kontribusi karya kami adalah memberikan informasi kepada orang-orang bahwa ada pabrik yang sudah lama beroperasi sejak zaman kemerdekaan yang masih beroperasi hingga saat ini dan masih terjaga dan terawat tentang keasliannya. Wah, keren ya. Oke, ini beberapa cerita tentang pendekatan kita ya. Jadi pada malam hari kami datang ke Tarumartani ini karena kami tahu di situ ada kafenya. Kemudian kami tanya ke satpam yang sedang berjaga pada malam hari itu. Kami bertanya tentang bagaimana cara memasukkan surat izin ke pabrik cerutu Tarumartani. Kemudian ia mengarahkan kami untuk datang keesokan harinya pada jam kerja untuk memberikan surat kepada TU. Terus gimana nih? Setelah itu kami sempat beberapa kali diminta untuk mengontak pabrik lewat telepon dalam rangka diterima atau tidaknya surat dari kami. Sempat beberapa kali telepon dan diundur-undur. Kami pun hampir putus asa. Namun telepon yang terakhir ini dari pihak cerutu menerima surat dan mengizinkan kami untuk memotret. Jadi lamanya pendekatan kami terhadap Tarumartani ini adalah selama 4 hari. Kemudian kami melaksanakan pemotretan selama 2 hari. 2 hari pemotretan. Oke. Tentunya dalam proses pemotretan kami menemui sebuah kesulitan dan kemudahan. Kesulitan yang kami hadapi adalah dalam perizinan kami harus menunggu dan mengontak pihak pabrik selama beberapa kali sehingga sempat putus asa jika tidak diizinkan untuk memotret. Yang kedua adalah kami hanya bisa memotret dengan cepat karena kami dipandu oleh utusan dari pihak Tarumartani. Oke, kemudahannya yang pertama, setelah mendapatkan perizinan, kami datang ke Tarumartani dan kami bertemu dengan salah satu pemimpin Tarumartani. Kemudian dia mengirimkan satu utusan untuk menemani kami, mendampingi kami memutari pabrik, dan orangnya tuh komunikatif dan juga ramah ya. Iya, jadi sangat membantu kita ya dalam menggali informasi. Gitu. Oke, kita lanjut ke peralatan yang dipakai. Saya menggunakan kamera EOS 6D, Canon EOS 6D dengan lensa 24-105 USML ditambah lensa 50 mili. Saya juga menggunakan kamera tambahan yaitu Fujifilm X-M1 dengan lensa bawaan 16-50 mili. Udah? Udah? Kalau aku sendiri pakai kamera Canon EOS 750D dengan lensa 18-200 mm. Ya, kami juga menggunakan satu aksesoris tambahan berupa flash. Cara atau teknik fotografinya yaitu kami dipandu oleh utusan dari Tarumartani untuk mengitari pabrik tersebut dan melihat langsung bagaimana proses pembuatan cerutu. Referensi yang kami cari untuk membantu dalam tugas kami adalah
uh, referensi dari tugas akhir Mbak Nurul Ismawati angkatan 15 tentang cerutu juga. Yang kedua adalah inspirasi dari Wikipedia. Baik, langsung saja ke karya pertama kami di pabrik Cerutu Tarumartani 1900. Baik, langsung saja ke karya pertama kami di pabrik Cerutu Tarumartani. Ini foto pertama kami beri judul Pabrik Cerutu Tarumartani. Jadi ini merupakan bangunan tampak depan dari pabrik tersebut. Ya. Baik, yang foto nomor 2 kami beri judul Cagar Budaya. Dalam foto tersebut kami ingin menjelaskan bahwa PT Tarumartani merupakan bentuk bangunan cagar budaya yang dikelola oleh pemerintah di Yogyakarta. Lanjut, karya ketiga kami beri judul Cafe Tarumartani. Jadi selain menjadi pabrik cerutu, Tarumartani memiliki anak perusahaan, yaitu kafe yang diberi nama Tarumartani juga. Nomor 4 kami beri judul Daun Tembakau. Di sini kami ingin menunjukkan bahwa bahan utama untuk membuat cerutu dan tembakau keliling adalah daun tembakau. Lalu karya selanjutnya kami beri judul Pemilihan Daun. Memilih dan menata daun tembakau yang akan digunakan untuk pembuatan cerutu sendiri. Nomor 6 kami beri judul proses roek. Roek sendiri adalah proses memisah tulang dari daun tembakau tersebut. Jadi dipisah antara sisi kanan dan sisi kirinya. kirinya. Lanjut karya ketujuh, kami beri judul Rolling. Tahap ini merupakan proses menggabungkan daun pembungkus dalam dengan isi cerutu menjadi kepompong. Nomor 8 kami beri judul pressing. Ini adalah foto alat press atau mesin press yang digunakan oleh Tarumartani dan dapat dilihat sendiri mesin ini masih menggunakan prosedur manual dan bertujuan untuk membentuk kepompong menjadi padat dan sesuai ukuran sebelum masuk ke tahap wrapping. Selanjutnya, kami beri judul mesin. Jadi di pabrik ini tuh terdapat mesin-mesin tua dalam pembuatan cerutu tapi masih bisa digunakan sampai sekarang. Yang ke-10 adalah wrapping. Wrapping sendiri adalah proses pelintingan pembungkusan luar atau deckplate. Proses ini dilakukan secara manual tanpa menggunakan mesin cerutu. Selanjutnya proses pemotongan. Jadi proses ini itu memotong cerutu yang sudah dipres menggunakan mesin, memotongnya juga secara manual menggunakan gunting. Yang nomor 12 kami beri judul cerutu selera pasar. Di dalam kedua foto ini kami akan menjelaskan bahwa proses pemotongan ujung cerutu di dalam foto tersebut bertujuan untuk mengikuti selera dari pasar atau konsumen. Jadi pemotongan tergantung selera dari konsumen. Selanjutnya, yaitu packing cerutu. Mengemas cerutu sebelum didistribusikan kepada konsumen. Nomor 14 adalah menimbang. Dalam foto tersebut sedang terjadi proses penimbangan tembakau linting sebelum dimasukkan ke dalam kemasan. Selanjutnya, tembakau linting. Jadi di sini adalah proses pengemasan atau pembungkusan tembakau linting secara manual yang dilakukan oleh ibu-ibu ini. Nomor 16 kami beri judul Sang Penarik Troli. Bapak ini bertugas untuk mengumpulkan produk yang sudah dikemas lalu dibawa ke tempat pengemasan terakhir yaitu pengemasan kardus. Jadi foto selanjutnya ini merupakan ibu penjaga koperasi. Jika kita ingin membeli langsung cerutu di pabrik tersebut, kita bisa langsung mendatangi koperasi dengan harga yang lumayan murah ya. Ya, murah karena tidak melalui proses distributor, langsung dari pabriknya. Nomor 18 adalah varian tembakau linting. Dalam foto tersebut adalah contoh varian-varian tembakau linting yang terdapat dan dibuat di PT Tarumartani. Selanjutnya ini yang terakhir kami beri judul Teng Teng. Kenapa tuh? Karena bunyinya kali ya, bunyinya teng 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 gitu berbel. Jadi ini merupakan momen yang sangat ditunggu oleh para karyawan karena pulang juga ditandai Penanda istirahat juga. penanda waktu. Oke, selanjutnya ya. Nah, ini adalah Behind the scene. kami. Coba boleh dilihat.
Untuk topik yang kedua, yaitu Doni Kristanto, pemilik bengkel Yamaha Donis Motor. Ya, Doni Kristanto adalah seorang pengusaha di bidang jasa yang berasal dari Salatiga. Beliau adalah pemilik bengkel Yamaha Donis Motor. Ya, lahir pada tanggal 17 Januari tahun 1981 dan lulus dengan sarjana ekonomi. Dia adalah pengusaha yang bisa dibilang sukses karena ia memulai usahanya dari bengkel yang kecil hingga sekarang menjadi bengkel yang besar dan bercabang hingga ke 3 tempat. Alasan pemilihan topik ini yaitu rasa keingintahuan kami terhadap kunci keberhasilannya ya. Ya, benar. Bisa sukses kayak gitu pada usaha yang digeluti oleh Om Doni ini. Dan kami juga ingin tahu bagaimana cara mempertahankan usaha tersebut di era gempuran pandemi COVID-19 saat dealer-dealer lain memilih untuk gulung tikar. Kisahnya yang dulu berjuang susah payah hingga saat ini sukses sangat menginspirasi kita yang mendengar ceritanya. Ya, benar banget. Selanjutnya, manfaat dan kontribusi pada karya yang kita kerjakan adalah memberikan informasi kepada publik bahwa terdapat bengkel Yamaha terbaik se-Indonesia yang berada di Salatiga, Jawa Tengah. Selain itu, karya kami dapat menginspirasi orang-orang yang melihat karya dokumenter kami untuk sukses itu tidak mudah. Harus berani memulai dari nol dan jangan pernah menyerah dalam suatu cobaan yang terjadi dalam hidup kita. Keren banget sih. Inspiratif sekali. Inspiratif sekali. Lalu selanjutnya pendekatan kepada subjek. Yaitu sebelumnya kami datang ke bengkel Yamaha tersebut dan menanyakan ke adminnya. Terus kami menyampaikan maksud dan tujuan kami untuk tugas foto dokumenter ini. Dan kebetulan di saat itu kami nggak bisa bertemu dengan Om Doni ini ya. Terus habis itu kami diberi kabar melalui Instagram agar dapat menghubungi langsung pemilik bengkel tersebut dan membuat perjanjian untuk janji ketemu gitu ya. Dan kapan dan bagaimana proses pengerjaan tugas kami. Untuk melakukan pendekatan pada riset pemotretan kami memerlukan waktu 1 hari untuk pendekatan dan 3 hari untuk waktu proses pemotretan kami. Lumayan sih. Ya, lumayan. Iya. Terus kesulitannya itu kami sedikit susah untuk mencari topik kegiatan Om Doni gitu loh, karena setiap hari Om Doni itu selalu ke bengkel aja ya. Iya, dari cuma pagi sampai malam gitu selalu di bengkel. Terus yang selanjutnya adalah karena bengkel tersebut melayani servis kendaraan, maka banyak sekali orang yang berlalu lalang di bengkel tersebut sehingga ketika kami ingin memotret takut mengganggu mekanik lain ya atau konsumen juga. Tapi it's okay lah, semua bisa teratasi. Kemudahannya adalah Om Doni adalah seorang yang suka bercerita. Dia sangat komunikatif sehingga kami dapat dengan mudahnya menggali informasi tentang beliau. Bahkan tidak harus kami menanya, tapi beliau sendiri yang menjelaskan cerita tentang dia. Peralatan yang dipakai itu sama ya kita ya? Masih sama. Saya menggunakan kamera EOS 6D dengan lensa 24-105 USML ditambah lensa fix 50mm dan kamera tambahan Fujifilm X-M1. Kalau Priska? Kalau aku Canon EOS 750D dengan lensa 18-200 mm. Kami juga menggunakan aksesoris tambahan yang tadi flash, sekarang ditambah dengan tripod. Iya. Cara teknis fotografis atau non fotografis yang kami gunakan adalah kami mengikuti setiap pergerakan Om Doni. Kami mengikuti kemanapun Om Doni pergi, seperti saat beliau mengecek mekanik, bertemu konsumen, mengecek pekerjaan istrinya, dan mengikuti event touring dari bengkel tersebut. Wah, kamu kayak nguntit ya? Kita kayak tuh menguntit. Iya, tapi untungnya? Iya, untungnya kita tuh dapat mengikuti salah satu event touring dari bengkel tersebut. Jadi keseruan terhadap tugas kita tuh bertambah gitu ya, Pris? Iya, benar banget. Bertambah pengalaman juga. Oke. Topik selanjutnya kami mengangkat tentang tokoh. Ya, yang kami beri judul Doni Kristanto, pemilik bengkel Yamaha terbaik se-Indonesia. Nah, foto pertama adalah foto dari Bapak Doni Kristanto, owner dari Yamaha Donis Motor Salatiga. Lalu foto kedua ini merupakan foto prasasti atau batu tanda peresmian predikat bengkel premium service
dari Donis Motor. Nomor 3 kami beri judul kunci kesuksesan. Ya, pada karya kami akan menjelaskan bahwa walaupun Pak Doni ini menjabat sebagai owner dari bengkel tersebut, namun dia selalu turun langsung untuk mengecek mekanik atau mengecek kondisi bengkel lainnya. Lalu selanjutnya, kami beri judul Nama Menjadi Taruhan. Jadi Om Doni ini kegiatan sehari-harinya tuh berada di bengkel. Dia itu yang memantau gimana kegiatan di bengkel, baik atau tidak, atau ada masalah atau tidak. Seperti itu. Dari pagi hingga malam untuk menjaga kualitas dari bengkel tersebut. Nomor 5. Pada nomor 5 ini kami beri judul kualitas. Jadi para mekanik di sini sudah dibekali dengan keahlian khusus untuk melakukan standar pekerjaannya sebagai mekanik premium service dengan SOP yang tinggi. Selanjutnya, gender bukanlah halangan. Jadi selain mekanik-mekanik laki-laki, di sini juga ada mekanik-mekanik perempuan. Yang bekerjanya juga sama rata lah. Sama rata. Nomor 7 adalah peralatan. Dalam foto tersebut kami ingin menunjukkan bahwa menggunakan peralatan dengan kualitas terbaik. Selanjutnya, istriku adalah penyemangatku. Jadi di dalam perusahaan ini ia dibantu oleh sang istri dalam mengatur manajemen bengkel tersebut. Ya, jadi sang istri juga mengambil andil dalam menjalankan perusahaan dari bengkel tersebut. Selain menjadi dealer terbaik di Indonesia, Yamaha Donis Motor juga menjadi dealer terbaik se-Indonesia dengan penjualan terbaik juga di Indonesia. Sehingga ia mendapatkan penghargaan dealer terbaik juga se-Indonesia. Selanjutnya, karya ke-11 kami beri judul Doms Beko. Jadi ini nama kafe yang ada di Yamaha Donis Motor ya. Selain jadi kafe, tempat ini sekaligus juga menjadi ruang tunggu bagi para konsumen Yamaha Donis Motor. Jadi selain bengkel dan dealer, Pak Doni ini juga memperluas usahanya dengan berusaha kafe juga. Selanjutnya, kami beri judul Kebersihan Sebagian dari Iman. Jadi walaupun bengkel ini terkenal dengan tempat yang kotor gitu, tapi tidak dengan Yamaha Donis Motor ya. Mereka selalu menjaga kebersihan. Setiap habis membersihkan motor, mereka langsung menyapu. Ya, terlihat juga dari foto-foto sebelumnya ya, nggak ada foto-foto dengan gambar kotor. Kita lihat lantainya semuanya bersih. Oke, selanjutnya kami beri judul Nostalgia. Jadi Om Doni ini sedang melihat-lihat foto masa lalunya ketika bengkel tuh masih berukuran kecil ya, 5 kali 3 meter persegi. Iya, tapi sekarang udah jadi jauh berkembang dong, menjadi 3 bengkel. Keren. Nomor 14 ada kami beri judul Reward. Jadi penghargaan yang diperoleh oleh Pak Doni ini adalah beliau menjadikan bengkelnya bengkel terbaik se-Indonesia sejak tahun 2012 secara berturut-turut. Keren banget ya. Ya, sampai sekarang loh, Chris. Bertahan, juara bertahan. Juara bertahan. Ya. Selanjutnya ini ada event touring. Jadi selain perbengkelan, Om Doni itu ngadain event touring setiap bulan ya? Iya, setiap bulan. Setiap bulan. Jadi selain untuk ajang promosi, touring ini juga sebagai ajang memanjakan para konsumen dan mekanik setia di Yamaha Donis Motor. Ya, seru banget itu. Ya, yang selanjutnya adalah sumber inspirasi. Tidak hanya ramah, humble, ia juga menginspirasi banyak orang sehingga juga banyak orang terpukau dengan hasil usahanya dari dulu hingga sekarang. Keren. Ya, inilah foto-foto behind the scene kita ketika produksi pemotretan foto dokumenter ini. Yang sebelah kiri itu kami foto bersama istri Om Doni dan sebelah kanan bawah foto bersama Om Doninya langsung. Sekian presentasi dari kami berdua. Untuk saran dan kritik bisa kalian tulis di kolom komentar. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Bye-bye.